Halo semuanya, perkenalkan namaku Nisa Nafiatul Umah, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu keistimewaan dari Jogja. Siapa nih kira-kira yang sudah pernah datang ke Jogja? Oke, jadi Jogja atau daerah istimewa Yogyakarta itu memang terkenal karena memiliki banyak jenis wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Wisata-wisata itu pun sangat bervariasi, di antaranya ada wisata sejarah, alam, bahkan hingga wisata kuliner yang kesemuanya itu menawarkan pengalaman yang unik dan khas. Nah, tapi sayang sekali ya dalam bidang wisata kuliner itu eh, banyak orang itu hanya mengenal kuliner-kuliner tertentu, seperti contohnya itu yang paling dikenal itu adalah bakpia dan juga gudeg sebagai ikon kuliner Yogyakarta. Padahal Jogja itu memiliki banyak keragaman cita rasa yang jauh lebih kaya, mulai dari geplak, gaplek, growol, hingga kopi jos yang memiliki karakter kuliner rakyat. Nah, di antara ragam-ragam hidangan tersebut, minuman tradisional juga memainkan peran penting. Dan salah satu yang paling menonjol adalah wedang uwuh, minuman rempah khas Imogiri yang semakin naik pamornya. Nah, kira-kira teman-teman pernah mendengar tidak tentang wedang uwuh? Nah, oke, sebenarnya mengenai wedang uwuh ini ya, meskipun saya pribadi itu lahir dan tumbuh besar di Jogja, itu saya tuh baru mengetahui mengenai keberadaan wedang uwuh ini ketika saya duduk di bangku kelas 5 SD. Jadi waktu itu saya dan teman-teman saya itu sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba cerdas cermat yang diadakan oleh TVRI Jogja. Nah, karena diadakan oleh TVRI Jogja, jadi lomba cerdas cermat itu membahas mengenai pertanyaannya itu berkisar tentang daerah istimewa Yogyakarta. Nah, karena itu guru sekolah kami waktu itu mengumpulkan semua materi terkait Yogyakarta, termasuk salah satunya itu informasi mengenai wedang uwuh ini. Dan saat itulah pertama kalinya bagi saya untuk mendengar nama wedang uwuh. Lalu sebenarnya wedang uwuh itu apa sih? Simak terus pembahasannya ya. Oke teman-teman, jadi wedang uwuh sendiri itu merupakan minuman tradisional khas dari Imogiri, Bantul, Yogyakarta yang terbuat dari campuran rempah-rempah seperti jahe, kayu secang, kayu manis, daun pala, kapulaga, cengkeh, serai, dan juga gula batu. Nah, cara mengonsumsinya adalah dengan cara menyampurkan bahan-bahan tadi ke dalam air panas, teman-teman. Nah, nanti dari campuran bahan itu dicampur dengan air panas itu akan menghasilkan warna merah yang berasal dari kayu secang dan juga jika diminum itu akan terasa rasa pedas dari jahenya dan juga memiliki aroma segar dari berbagai daun tadi teman-teman. Dan juga teman-teman perlu tahu bahwasanya wedang uwuh ini juga dikenal karena memiliki banyak manfaat teman-teman. Manfaat yang pertama adalah wedang uwuh ini dapat menghangatkan tubuh, lalu dapat juga meningkatkan stamina serta mengurangi pegal-pegal teman-teman. Dan juga wedang uwuh ini juga mengandung antioksidan yang sangat baik bagi kesehatan teman-teman. Nah, lalu dari mana sih asal-usul nama dari wedang uwuh ini? Nah, jadi wedang uwuh ini berasal dari bahasa Jawa, wedang yang berarti minuman dan juga uwuh, uwuh yang uwuh atau uwuh ya kok dari bahasa Jawa itu yang berarti sampah. Yang menggambarkan tampilan wedang uwuh ini sendiri teman-teman yang seperti campuran rempah yang mengapung seperti sampah setelah diseduh. Lalu perlu diketahui juga bahwasanya wedang uwuh ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 dan juga telah ditetapkan secara nasional menjadi warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Nah, penetapan ini semakin memperkuat posisi wedang uwuh sebagai pendukung pariwisata dan ekonomi lokal, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih asal mula dari terciptanya wedang uwuh? Setelah melakukan riset singkat, saya menemukan bahwasanya wedang uwuh, asal-usul wedang uwuh ini ada dua versi teman-teman. Versi pertama yaitu ketika Sultan Agung dan rombongan sedang
ketika sedang mencari tempat makam yang akan beliau tempati di Bukit Merak, beliau itu uh, meminta meminta kepada pengawalnya untuk membuatkan minuman dari kayu secang untuk menghangatkan tubuh teman-teman. Lalu karena waktu itu oleh Sultan Agung ditinggal bertapa, kemudian uh, angin besar datang dan juga membawa dedaunan, sampah-sampah dedaunan yang masuk ke dalam wedang yang dibuatkan oleh pengawalnya tadi yang berasal dari kayu secang. Nah, kemudian oleh Sultan Agung tetap diminum teman-teman hidangan tadi itu. Lalu terciptalah rasa yang unik dan Sultan Agung itu merasa, wah ini kok enak ya. Lalu meminta kepada pengawalnya untuk dibuatkan kembali dan dari situlah tercipta wedang uwuh itu tadi teman-teman. Nah, kemudian versi 2-nya itu mengatakan bahwasannya wedang uwuh ini dibuat oleh prajurit kerajaan Mataram ketika berperang, di mana fungsinya itu sama ya teman-teman sebagai penghangat tubuh. Perlu diketahui bahwasannya wedang uwuh atau minuman tradisional khas Yogyakarta itu memiliki filosofi mendalam mengenai harmoni antara manusia dan juga alam. Bahan-bahan yang tampak seperti uwuh atau sampah itu ternyata menyimpan nilai tinggi bagi kesehatan tubuh dan juga ketenangan pikiran. Hal ini selaras dengan pandangan hidup masyarakat Jawa yang memanfaatkan elemen alam secara holistik bahwa kesederhanaan dapat menghasilkan kesejahteraan dan sesuatu yang tampak tidak berharga dapat berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, oke teman-teman, jadi ini ya merupakan contoh dari wedang uwuh, di mana ini tuh terdiri dari jahe, kayu secang, dan juga daun pala, kapulaga, dan juga bahan-bahan lainnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya setiap bahan dari wedang uwuh ini memiliki filosofinya masing-masing loh. Contohnya yang pertama adalah jahe. Jahe atau yang memiliki nama latin Zingiber auxinel itu melambangkan energi api dan juga vitalitas. Nah, dalam tradisi Jawa, jahe itu dianggap sebagai kekuatan alami untuk mengatasi ketidakseimbangan, terutama rasa dingin atau kondisi tubuh yang melemah. Sebagai limpang yang tumbuh di bawah tanah, jahe itu dianggap sebagai kebaikan yang tersembunyi. Nah, bahan yang kedua adalah kayu secang atau bahasa latinnya yaitu Caesalpinia sapan. Jadi, warna merah yang alami dari kayu secang itu melambangkan transformasi dan regenerasi, di mana kayu mati yang kembali itu memberi kehidupan, menggambarkan harmoni manusia dengan alam. Secang itu juga menjadi simbol perlindungan sesuai dengan kisah asal-usul wedang uwuh yang tercipta secara tidak sengaja dari peristiwa alam. Yang ketiga adalah kayu manis, di mana kayu manis dan daunnya itu melambangkan keabadian dan kestabilan. Aromanya yang manis menghadirkan keseimbangan rasa, sekaligus mengingatkan bahwa unsur sederhana seperti kayu itu dapat menjadi penjaga jantung. Filosofinya selaras dengan nilai Jawa mengenai ketenangan dan harmoni dalam diri. Lalu yang keempat, bahannya yaitu merupakan daun dan juga biji pala atau nama latinnya yaitu Myristica fragrans, di mana pala itu menggambarkan kelengkapan siklus alam, baik daun yang tampak seperti limbah maupun biji yang menjadi inti, semuanya itu memberi kontribusi bagi keseimbangan. Nah, filosofi pala itu menekankan keragaman dan juga integrasi, bahwasanya alam itu menyediakan elemen lengkap tanpa pemborosan. Lalu bahan kelima yaitu kapulaga atau Amomum compactum. Jadi kapulaga itu melambangkan pertahanan dan juga vitalitas. Meski kecil, rempah ini memperkuat fondasi tubuh. Kapulaga itu mencerminkan kekuatan tersembunyi dari alam untuk menjaga keseimbangan dan melindungi manusia dari gangguan kesehatan. Nah, lalu bahan yang keenam yaitu cengkeh atau Syzygium aromaticum. Cengkeh itu merepresentasikan ketahanan dan pembersihan spiritual, di mana aromanya yang kuat itu diyakini dapat melindungi dari pengaruh luar. Nah, secara filosofis, cengkeh itu mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan energi dan membersihkan diri dari hal-hal yang mengganggu harmoni.
Nah, lalu bahan ketujuh yaitu serai atau Cymbopogon citratus, di mana serai dan akarnya itu melambangkan pembersihan dan vitalitas. Jadi dedaunan yang secara alami jatuh ke tanah ini mencerminkan kesederhanaan, namun dapat menjadi pelindung tubuh dari ancaman lingkungan. Serai juga mengajarkan bahwa sesuatu yang tampak sepele itu tetap dapat memberi kekuatan. Lalu bahan terakhir yaitu gula batu atau gula Jawa, ya, atau gula lah. Jadi sebagai pemanis, gula batu itu melambangkan kelimpahan dan keseimbangan rasa, di mana gula batu ini mengubah kepahitan rempah menjadi kenikmatan, sekaligus mengingatkan tentang nilai moderasi dalam budaya Jawa, di mana segalanya itu menjadi sempurna ketika dilakukan dengan seimbang. Nah, jadi secara keseluruhan, filosofi Wedang Uwah itu menekankan betapa berharganya alam bagi kehidupan, di mana campuran bahan yang tampak acak seperti sampah itu justru menyatukan prinsip keseimbangan fisik, mental, dan juga spiritual. Nah, minuman ini menjadi simbol kearifan budaya Jawa, bahwasanya harmoni dan kesehatan itu dapat lahir dari kesederhanaan serta penghargaan terhadap alam. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya, bahwasannya Wedang Uwah ini merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui secara lokal maupun nasional, di mana Wedang Uwah ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2013, kemudian masuk dalam kategori warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2017 dalam domain pengetahuan tradisional dan keterampilan kerajinan. Nah, pengakuan ini tuh menempatkan Wedang Uwah sejajar dengan minuman tradisional Yogyakarta lain yang melegitimasi budaya formal seperti wedang ronde dan juga es dawet. Nah, secara historis, Wedang Uwah ini juga memiliki keterkaitan kuat dengan Keraton Yogyakarta dan kawasan Imogiri, Bantul, kompleks pemakaman raja-raja Mataram Islam. Asal-usulnya itu yang dikaitkan dengan figur Sultan Agung membuat minuman ini tuh lekat dengan identitas keraton sekaligus menjadi bagian dari pengalaman ziarah di makam Imogiri karena hingga kini masih dijajakan oleh warga sekitar ya teman-teman. Filosofi dan narasi asal-usul Wedang Uwah ini menjadikan Wedang Uwah sebagai simbol penting keistimewaan Yogyakarta yang merangkum tiga pilar utama, yaitu budaya, keraton, dan juga kedaulatan rakyat yang tercermin melalui bahan-bahan sederhana yang dapat dinikmati semua kalangan. Nah, selain sebagai simbol budaya, Wedang Uwah juga menjadi daya tarik bagi wisata kuliner unggulan Yogyakarta, di mana minuman ini termasuk dalam 10 ikon kuliner daerah dan populer sebagai souvenir khas dalam bentuk kemasan instan dan menjadi menu andalan di berbagai destinasi seperti Pasar Imogiri, Beringharjo, Malioboro, hingga angkringan malam hari. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta pun memberikan dukungan penuh melalui promosi, festival kuliner, bantuan bagi UKM, sertifikasi halal, serta pelatihan produksi modern sehingga Wedang Uwah ini tidak hanya lestari sebagai warisan budaya tak benda teman-teman, tetapi juga berkembang sebagai produk ekonomi kreatif daerah. Sebagai mahasiswa sejarah, saya itu melihat bahwasannya Wedang Uwah ini di tahun 2025 itu seperti lagu-lagu klasik yang tiba-tiba tuh naik lagi ke tangga populer, tenang, otentik, dan justru makin relevan di tengah hiruk-pikuk minuman modern yang viral. Di saat Gen Z ramai mengajar macamil, es creamy, es jumbo, atau dessert es krim yang instagramable, Wedang Uwah ini muncul sebagai oase autentik yang mengajak orang kembali pada akar budaya, kesehatan alami, dan juga keseimbangan di tengah banjir gula tinggi serta sensasi instan. Nah, dengan kalori yang lebih rendah, kayak antioksidan dan juga efek hangat yang bertahan lama, Wedang Uwah ini menawarkan kedalaman rasa dan makna yang jarang dimiliki oleh minuman-minuman urban.
Jadi secara budaya dan ekonomi, posisi Wedang Uwuh ini semakin kuat karena Wedang Uwuh ini tetap menjadi ikon keistimewaan Yogyakarta, populer di angkringan malam hari, laris sebagai oleh-oleh, dan penjualannya itu meningkat di platform online. Sementara minuman modern mendominasi kafe-kafe kota besar, Wedang Uwuh justru mengambil peran sebagai penyeimbang dan pengingat untuk kembali pada kesederhanaan yang bermakna. Nah, di era wellness tahun 2025 ini, Wedang Uwuh itu bukan sekedar minuman tradisional, tetapi juga merupakan sebuah rasa pulang, tempat tubuh dan pikiran itu kembali di reset setelah sehari penuh digempur tren cepat dan rasa instan.